peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 102127 Gunung Para, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Oke, selamat pagi anak ibu guru. Pagi, luar biasa. Yes. Kalau lagi masih kurang semangat, selamat pagi anak ibu guru. Pagi, luar biasa. Yes. Mantap anak ibu, semuanya semangat ya. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, Bu. Oke, sudah sarapan pagi? Sudah, Bu. Ya, sebelum sekolah bagus kita harus sarapan supaya pada saat belajar kita lebih konsentrasi. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang pimpin? Mahar, silakan ke depan. Pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mahar. Silakan duduk. Oke, anak ibu, sebelum kita lanjut, ibu absensi dulu ya. Daftar hadirnya Bella, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. oke, Cila, Hadir, Bu. Irene, Hadir, Bu. oke, Febri, Hadir, Bu. Febri hadir, Felisa, Anugrah, Putra, Hadir, Bu. oke, Dika yang terakhir. Oke, terima kasih ya Ibu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari, lihat di papan tulis adalah mengenai tokoh dan penemuan, ya. Tokoh dan penemuan dengan subtemanya penemu yang mengubah dunia. Sebelum masuk ke materi, kita bernyanyi dulu supaya meningkatkan rasa nasionalisme. Semuanya bernyanyi dan berdiri di tempat masing-masing. Ayo. Orangnya kuat ya. Dalam Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Oke, silahkan duduk kembali ya Ibu. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah tokoh dan penemuan dengan subtema penemu yang mengubah dunia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, setelah membaca teks tentang listrik pengubah dunia, siswa itu mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks tentang listrik pengubah dunia, siswa mampu menceritakan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian penemuan arus listrik. Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Siapa penemu arus listrik yang pertama? Oke, Bella siapa? Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat Bella. Mikhail Faraday. Jadi penemu arus listrik yang pertama itu adalah Mikhail Faraday. Nah, sebelum kita membahas tentang arus listrik dan listrik seri, kita bahas dulu tentang teks eksplanasi. Nah, di sini kalian nampak di slide. Teks eksplanasi itu memiliki ciri-ciri. Namun sebelumnya apa itu teks eksplanasi? Ibu jelaskan ya. Teks eksplanasi. Oke, lihat dulu. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Contohnya, seperti terjadi meletusnya Gunung Merapi bagaimana? Lalu teks bagaimana bisa terjadinya tsunami. Terus ibu mau tanya, gejala alam apa lagi selain tsunami, selain gunung meletus?
gempa bumi, benar itu. Gempa bumi, benar sifat. Lalu selain gempa bumi lagi apa? Tsunami sudah, gempa bumi sudah, terus gunung meletus sudah, apa lagi? Terjadi banjir ya. Bagaimana bisa terjadi banjir selain karena hujan? Nah, teks eksplanasi itu ada 3 bagiannya. Yang pertama itu adalah pernyataan umum atau disebut bagian pembuka. Lalu yang keduanya adalah penjelas. Penjelas itu adalah isi. Jadi di situ nanti diceritakan lebih jelas isinya bagaimana sebenarnya teks eksplanasi gejala alam itu terjadi. Lalu yang terakhir adalah penutup, kesimpulan ya. Jadi teks eksplanasi itu ada berapa bagian? 3. Yang pertama, iya, suaranya yang kuat, pernyataan umum atau pembuka. Yang kedua, yang ketiga, iya, benar. Oke, kita lanjut. Lalu teks eksplanasi itu ada ciri-cirinya, ya. Ada ciri-cirinya. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, informasi yang termuat di dalamnya berdasarkan fakta. Jadi ceritanya itu benar-benar terjadi, bukan ecek-ecek, bukan di karang-karang. Jadi kan tidak mungkin kan tsunami itu di karang-karang. Enggak kan? Tsunami itu benar-benar terjadi kan? Kemudian yang kedua, faktual tersebut memuat fenomena yang bersifat ilmu atau ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, sifatnya informatif. Arti informatif di sini merupakan informasi, bersifat informasi dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir ciri-cirinya adalah terdiri dari pernyataan umum seperti yang tadi, yaitu pembuka, lalu urutan sebab akibat atau isinya, dan yang terakhir adalah interpretasi. Itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke. Selanjutnya lihat ke papan tulis. Di sini ada teks mengenai apa judulnya? Listrik pengubah wajah dunia. Jadi tadi disebutkan bahwa penemu arus listrik tadi siapa? Siapa? Iya, Michael Faraday. Jangan malu-malu menyebutkannya. Siapa tadi penemu arus listrik? Michael Faraday. Iya, Michael Faraday. Jadi ini si Michael Faraday itu sudah kakek dia ditampilkan ya. Ini Michael Faraday ini. Ini adalah Michael Faraday yang lahir di Newton, yaitu negara Inggris. Oke, dialah penemu arus listrik pertama. Nah, teks eksplanasi tadi adalah menceritakan tentang ilmiah. Ibu mau kalian baca dulu secara bergantian. Oke, bisa nampak ya? Bisa ya? Coba lebih jelas dulu kamu yang baca. Yuk, baca itu. Kuat. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di. Oke, di situ ditanya bagaimana perjalanan arus listrik itu hingga sampai ke rumahmu. Nanti akan diceritakan lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas yang teks eksplanasinya dulu. Lalu ada lanjutannya. Lihat, oke. Di sini katanya tadi yang paragraf 1 adalah dijelaskan siapa Michael Faraday yang merupakan penemu arus listrik. Jadi itulah merupakan kalimat pembuka dari teks eksplanasi. Nah, jadi paragraf berikutnya adalah hal-hal atau isi yang merupakan sebab akibat. Jadi ada sebabnya kenapa arus listrik itu dibuat. Akibatnya apa?
Jadi dapat menerangi rumah kita, menerangi jalan, menerangi kota-kota. Itu akibatnya. Nah, sekarang tugasmu itu adalah menuliskan kembali teks eksplanasi itu di dalam lembar kerja LKPD. Jadi sekarang kalian sudah dibagi menjadi kelompok. Oke, edukasi kelompok ini adalah kelompok lambung, kelompok kabel, dan kelompok baterai. Ingat nama kelompoknya ya. Oke, ini ibu bagi, nanti kamu isi, ya kamu jawab di sini LKPD-nya. Nanti dituliskan jawabannya di sini. Setelah dituliskan, lalu kalian presentasikan ke depan kelas masing-masing ya. Sama kelompoknya. Yuk, ini ditulis di lembar itu, dituliskan nama kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya dan anggotanya ya. Oke, sebelum dikerjakan, ibu mau baca perintahnya dulu. Kerjakanlah LKPD berikut dengan benar. Perhatikan dan ikuti aturan di bawah ini untuk menyelesaikannya. Yang pertama, bacalah hal-hal yang diminta pada LKPD. Jadi dibaca dulu apa yang diminta pada LKPD. Jadi kalian membaca yang pertama itu dimintanya adalah paragraf pertama merupakan topik masalah yang kuat ngomongnya. Paragraf kedua yaitu Mendukung topik utama. ya, paragraf ketiga Mendukung topik utama. ya, sama ya paragraf 2 dan 3. Nah, paragraf keempat adalah ya, kesimpulan atau pesan. Nah, boleh sekarang kamu kerjakan berdasarkan teks eksplanasi yang ada di papan tulis, ada di slide. Oke, kerjakan bersama kelompoknya. Kelompok lampu, oke, ayo kelompok SIPA maju ke depan. 3-3, bertiga. Nanti bacanya ganti-gantian ya, yang kuat. Paragraf 1 atau topik masalah. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Paragraf 2 atau mendukung topik utama. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Arus listrik dihasilkan oleh tenaga masyarakat pada pusat arus listrik. Baca kesimpulannya SIPA, ayo lanjut. Paragraf 4 atau kesimpulan. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Listrik sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga kita harus bijaksana saat menggunakan. Oke, terima kasih buat jawabannya. Jawabannya sudah bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok lampu. Oke, kelompok lampu silakan hasilnya ditempel ke dinding itu swasibannya diambil. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok kabel ya. Kelompok kabel. Nanti yang dibacakan hanya paragraf 1 dan 2. Nanti kelompok baterai membaca yang paragraf 3 dan 4. Udah matikan aja. Paragraf 1 atau topik masalah. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai
sampai ke rumahnya. Oke, lanjut ke paragraf 2-nya. Paragraf 2 mendukung topik pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik disebut disalurkan melalui jaringan listrik menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Oke, terima kasih buat kelompok kabel. Jawabannya juga bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok kabel. Silakan jawabannya ditempelkan ke dinding. Nah, tempel. Yang rapi nempelnya. Ayo sambil teman-teman menempel, lanjut ke kelompok baterai. Ayo. Kelompok baterai untuk paragraf 3 dan 4 ya. Paragraf 3 dan 4 ya, kelompok baterai. Paragraf 3 mendukung topik utama. Arus listrik yang diterima kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik. Rangkaian kabel tersebut umumnya menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Manfaat arus listrik antara lain untuk menyalakan beragam peralatan elektronik. Perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Oke, lanjut ke paragraf 4. Kesimpulannya apa menurut kelompok baterai? Atau kesimpulan, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Oke, terima kasih kelompok baterai. Jawabannya juga bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok baterai. Silakan jawabannya ditempel ke dinding. Ayo, ditempel. Oke, sambil menunggu temannya menempel, sama seperti yang kalian jawab bahwa paragraf pertama topik masalahnya itu listrik telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Lalu dijawablah di paragraf kedua, yaitu arus listrik gelombang elektromagnetik itu disalurkan melalui jaringan listrik menuju gardu-gardu, lalu disalurkan lagi ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Untuk materi ini kita lanjut bahwa listrik itu memiliki dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel. Untuk listrik di rumahmu itu adalah rangkaian paralel. Kenapa Ibu? Karena kabelnya banyak, ya, kabelnya banyak dan membutuhkan beberapa perangkat supaya kabel itu bisa mengalir dengan baik. Jadi kalau paralel itu dia bercabang-cabang, fungsinya supaya jika satu lampu mati, lampu yang lain tidak mati atau diambil bolanya kan, jadi yang lainnya tidak mati. Tapi pada saat ini kita masih mempelajari mengenai rangkaian seri. Contoh rangkaian seri lampunya itu adalah lampu senter. Ingat ya, lampu apa? Senter. Ya, yang kedua yaitu lampu pohon Natal. Pernah lihat lampu pohon Natal? Ya, lampu pohon Natal itu dirangkai dengan rangkaian seri, yaitu satu kabel secara berderet. Nah, sebelum kita melakukan rangkaian rakitannya, kalian boleh lihat videonya. Didengar ya. Selamat siang buat kita semua. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara merangkai rangkaian listrik sederhana. Yang saya praktekkan kali ini adalah rangkaian listrik seri. Sebelumnya kita kasih dia gambar. Yang bahan yang diperlukan itu yang pertama ada stasi ban, ada fitting lampu. Saya di sini menggunakan lampunya lampu senter kecil seperti ini. Kemudian ada baterai, boleh baterai api yang besar, boleh yang kecil juga. Ukuran jam dinding, ada putih, ada saklar. Ini boleh menggunakan saklar atau tidak untuk menghidup dan mematikan lampu energi. Kemudian ada kabel yang sudah
Lalu kemudian kabelnya dikipas, nanti seperti ini kabel yang di dalamnya akan keluar. Ya, di sini pertama saya menempelkan ini. Kita dimasukkan ke dalam ruang fittingnya seperti ini. Diikat seperti ini. Kiri kanan ya teman-teman dengan kabel yang berbeda. Lalu kita sambungkan seperti ini lagi. Kali kalau kita pakai sini, jadi kita dapatnya lampunya mulai ya. Oke, setelah jadi seperti ini teman-teman, kabelnya dan fitingnya berbentuk. Kalau kita letakkan di sini, kalian boleh menggunakan kamus atau apapun itu yang bisa kalian pakai. Lalu saya saksikan supaya dia tidak tergeser. Lalu saya pasang lampu sensornya ke dalam fitting. Kembali pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah suruh kalian menyiapkan alat dan bahan untuk merangkai rangkaian listrik. Sudah dibawa? Sudah. Kalau sudah, apa saja bahannya? Rangkai, wayar atau kabel, lalu gunting, lalu sasi ban, lampu senter dan fitting ya, dan fitting. Sudah dibawa kan? Sudah. Nah, berdasarkan kelompoknya silakan kalian bikin rangkaian listrik, tapi sebelumnya kembali lagi Ibu tunjukkan cara prosesnya. Nih, seperti ini ya. Ini tadi sudah disambung kabelnya sesuai dengan video yang kalian lihat. Nih, oke. Lalu nanti sambung lagi ke yang lain. Seperti ini. Nanti kalau dia sudah nyambung, kalian bisa tempel di sini. Di sini tempel, lalu nanti lampunya akan menyala. Bisa ya? Bisa kita coba? Bisa? Oke, silakan ambil alat dan bahannya. Ayo, silakan dirakit sesuai arahan yang tadi kalian sudah nonton. Ibu, kita telah selesai merakit rangkaian lampu listrik dalam bentuk
Kemudian karena alasannya apa? Alasannya adalah karena mereka memiliki arus yang sama, yaitu satu aliran kabel. Ya, kalau di sini tadi diambil, kemarin dia nggak akan terkirim, ya, arusnya nggak akan terkirim ke sini. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, bagaimana bandingannya lampumu dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain? Kelompok siapa tadi lampunya lebih terang? Saya, Bu. Kelompok kalian. Kita lanjut dulu untuk laporan kegiatan percobaan kalian. Kalian tuliskan di sini, di LKPD yang berikutnya. Oke, ditulis nama kelompoknya seperti tadi, dikerjakan. Jam 12. Oh, nggak pulang, Kak. Belum? Kelompok baterai, ayo, kalau sudah selesai kalian duluan yang tampil ya. Yuk, ibu tunggu. Udah? Oke, silakan ke depan, ayo. Ayo, cepat. Ayo, dilaporkan laporan kegiatannya. Yuk, dibacakan ya, temannya mendengar. Nama percobaan rangkaian listrik seri. Terus yang kedua. Tujuan percobaan mengetahui cara mengatasi listrik ke masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kesimpulannya, bagaimana hasil percobaannya? Lampu menyala dengan baik. Oh, Meskipun bukan terang. oke, terima kasih. Bagus ya laporan mereka. Kasih tepuk tangan untuk kelompok si baterai. Ya, laporan percobaannya di sini, ditempelkan kemarin. Arus listrik seri dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Alat menyala dengan baik. Kesimpulannya berarti lampunya menyala dengan baik. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok kabel. Kalian ditempel. Ayo. Yuk, lanjut. Untuk kelompok lampu. Ya, kelompok lampu. Ya. Nama percobaan rangkaian lampu mengetahui cara mengalirnya arus listrik seri dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dipasang kopi. Lalu kesimpulannya. Lampu menyala meskipun kurang terang. Oke, bagus. Ini untuk kelompok lampu, silakan kasih tepuk tangan. Bagus ya jawabannya ya. Silakan ditempel hasil percobaanmu, semuanya sudah bagus karena lampunya berhasil menyala. Tadi kita sudah belajar mengenai yang pertama tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi yang ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pembuka, lalu isi, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Dan rangkaian listrik seri. Terakhir, siapa tadi nama penemu arus listrik? Yaitu Mikhail Faraday. Itu harus diingat ya, Mikhail Faraday. Nah, sebelum ibu tutup, ibu ada evaluasi. Kalian jawab semampu kalian sendiri. Ini kerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri ya. Oke, ini hanya tulis-tulis saja ataupun jawabannya. Boleh. Coba di sini komponen itu apa aja?
eksplanasi bagus Pak. Kemudian tentang rangkaian listrik seri. Baik. Jadi teks eksplanasi terdiri dari pembukanya, kemudian isi dan terakhir kesimpulan. Lalu contoh dari rangkaian listrik seri itu ada pada lampu, iya lampu senter, terus iya lampu Natal, benar lampu Natal. Oke. Berikutnya bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran ini? Iya, senang ya karena kalian sudah mencoba bagaimana merangkai rangkaian listrik seri. Ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Oke, kalau semuanya sudah dipahami, bagus. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan pelajari mengenai rangkaian listrik paralel. Jadi setelah itu nanti kita bandingkan bagaimana listrik seri dan paralel. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa yang dibawakan oleh Febri. Ayo Febri.